Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Ibu Adriana selaku fasilitator saya, dan yang saya hormatin Ibu Nurgaya Hasibuan selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Juliana Sari Nasution, dan saya akan melakukan tahap perdana yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah tahap pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Juli? Alhamdulillah baik. Di sini saya meminta waktu Ibu sebentar untuk melakukan percakapan santai pra-observasi mengenai supervisi yang akan saya lakukan di kelas Ibu, di mana tujuannya nanti adalah untuk meningkatkan kompetensi mengajar Ibu. Saya sudah memberitahukan jadwalnya kepada Ibu sebelumnya. Iya, baik. Silahkan. Nah, saya akan melakukan kegiatan observasi. Dari percakapan kita ini, hal apa sih yang kepengen Ibu kembangin? Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi saya dalam mengajar, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid dan memenuhi kebutuhan murid. Bagaimana menurut Bu Juli tentang hal yang kepengen Ibu kembangkan ini? Menurut saya, hal ini masih harus saya kembangkan lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, kalau di level itu kan Bu ada sampai 10. Menurut Ibu saat ini itu Ibu berada di posisi mana ya Bu? 7 sampai 8. 7 sampai 8. Ibu ini pengennya ada di posisi berapa ya? Saya mau di posisi 10, posisi maksimal ya Bu. Oke. Saya ingin menjadi guru yang benar-benar profesional dan berkompetensi Bu. Oke, bagus sekali nih ya kan Bu Juli. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan ini? Harapan saya mampu memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid dan selalu mampu untuk memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan belajar murid dengan baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Bagus sekali ya kan Bu, apalagi perkembangan zaman saat ini ya kan Bu. Kita kan besok akan melakukan observasi. Apa sih tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran saya adalah pertama, dengan mengamati contoh surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Siswa dapat mengidentifikasi struktur atau bagian-bagian surat dan jenis-jenis surat undangan secara mandiri dan berkelompok dengan baik. Berarti mata pelajaran bahasa Indonesia ya kan Bu ya? Iya. Dari tujuan pembelajaran tersebut, apa rencana nih yang udah Ibu susun untuk kegiatan observasi? Yang pertama saya lakukan adalah saya telah menyusun RPP, menyiapkan media pembelajaran berupa video dan gambar, serta bentuk undangannya langsung bisa dilihat anak-anak. Dan saya juga akan membuat mereka bekerja dalam kelompok dan saya akan menyiapkan LKPD-nya. Wah, menarik sekali nih, kayaknya udah berpihak kepada murid. Karena benar sekali kalau anak SD itu, kalau belajar itu dari benda-benda yang konkret yang bisa langsung dilihat. Dari Ibu menyiapkan gambar ya kan Bu, tadi Ibu juga katakan menyiapkan video, sepertinya udah melakukan diferensiasi konten ya kan Bu. Nah, dari rencana yang Ibu susun, bisa tidak ceritakan sedikit kegiatan yang akan Ibu lakukan? Kegiatan yang akan saya lakukan besok itu terdiri dari kegiatan awal. Di sini saya akan melakukan kegiatan rutin setiap pagi, seperti kegiatan literasi. Dan di sini saya akan melakukan tanya jawab untuk melihat kesiapan murid. Di kegiatan ini saya akan menyampaikan materi, menyiapkan media-media, dan di sini saya akan membagi anak menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya nanti. Di mana nanti siswa bisa mengamati gambar contoh surat undangan resmi, setengah resmi, tidak resmi secara mandiri untuk murid dengan gaya belajar visual. Kedua, siswa mengamati video tentang perbandingan jenis-jenis surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi untuk murid dengan gaya belajar auditori.
Oke. Ketiga, siswa mengamati video dan gambar tentang cara pembuatan undangan resmi, setengah resmi dan tidak resmi dengan penggunaan ejaan yang tepat untuk murid dengan gaya belajar kinestetik. Oke, wah luar biasa ini kayaknya ini dari rancangan Ibu dan ceritanya. Ibu berusaha melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya kan Bu. Luar biasa. Semoga seluruh kegiatan ini berjalan dengan baik ya kan Bu. Semoga dengan kegiatan ini Ibu melakukan semuanya itu nanti berjalan dengan baik. Nah, dari beberapa kegiatan nih yang akan Ibu lakukan, yang udah Ibu paparkan tadi, adakah kesulitan yang mungkin Ibu hadapi? Kesulitan saya mungkin dalam melakukan observasi ya Bu, dalam memenuhi kebutuhan murid saya di kelas. Saya harus benar-benar melakukan penilaian dengan baik, sehingga saya mampu memperlakukan pembelajaran sesuai dengan yang mereka inginkan, dan nantinya mereka akan nyaman sehingga perilaku sosial emosional mampu terbentuk dengan baik pada murid saya. Aduh, luar biasa ini, semakin menarik ya kan Bu. Ibu sangat ingin sekali untuk melakukan penilaian. Penilaiannya itu Ibu kepengennya itu tepat sasaran sehingga kebutuhan anak itu bisa terpenuhi ya kan Bu. Secara langsung maka sosial emosional anak itu juga akan terbentuk dengan baiknya ya kan Bu. Dimana kalau menurut kita ini adalah sangat penting ya kan Bu Juli. Nah, apa nih yang bisa Ibu lakukan terkait hal yang tadi Bu? Yang saya lakukan yaitu sebagai guru tidak pernah bosan belajar hingga nantinya saya mampu untuk meningkatkan kompetensi saya. Saya harus belajar. Saya banyak harus, saya juga harus terus belajar banyak. Apalagi di zaman teknologi ini, saya akan mencari strategi atau metode terbaik yang bisa saya terapkan di kelas. Dan media-media pembelajaran yang menarik bagi murid. Saya juga harus semangat dan tidak pernah bosan dalam memaksimalkan kemampuan saya dalam melakukan penilaian. Dengan penilaian yang tepat, maka saya akan mampu merancang pembelajaran yang tepat bagi murid, yang menjadikan kondisi kelas jadi nyaman, dan anak-anak menjadi aktif, yang nantinya mampu membentuk perilaku sosial, emosional murid-murid menjadi baik. Benar sekali yang Ibu paparkan ini ya kan Bu. Bagaimana Ibu memastikan hal ini bisa berjalan nantinya, berjalan baik? Hal ini bisa berjalan baik ketika saya melihat murid saya di kelas mampu berinteraksi dengan teman-temannya dengan baik. Mereka terlihat bahagia dan semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Benar sekali ya kan Bu. Kita sebagai guru itu tentunya bahagia kalau melihat anak kita aktif, tujuan pembelajarannya itu juga bisa sampai ke murid ya kan Bu. Nah, Bu, siapa nih orang yang mungkin dapat membantu Ibu dalam melakukan hal ini? Seluruh warga sekolah pastinya ya Bu, seperti rekan-rekan guru, kepala sekolah, tenaga administrasi dan sebagainya. Oke. Kapan hal ini mulai Ibu lakukan? Insya Allah besok Bu. Oke. Karena lebih cepat itu lebih baik ya kan Bu Juli. Oke. Nah, kita ini udah bicara cukup panjang ini ya kan Bu. Nah, apa sih yang udah Ibu dapetin dari kegiatan pra-observasi kita ini? Yang sudah saya dapatkan banyak sekali ya Bu. Akhirnya saya sudah tahu kapan jadwal saya dan tujuan dari kegiatan observasi kita. Dan saya juga tahu strategi yang terbaik yang akan saya lakukan untuk kegiatan observasi. Dan saya semakin siap untuk melakukan tujuan kegiatan seperti ini. Kegiatan seperti ini bukan hal yang menakutkan bagi saya, malah saya sangat menarik, menambah wawasan saya. Semoga umpan balik saya terima tadi
setelah kegiatan ini mampu memperbaiki kompetensi mengajar saya menjadi semakin baik dan semakin baik lagi, dan terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama ya kan Bu. Baiklah, kayaknya ini saya udah nggak sabar ini kayaknya masuk ke kelas Ibu untuk melakukan kegiatan observasi. Semoga di kegiatan observasi kita nanti berjalan dengan baik. Hal yang kepengen Ibu kembangi tadi itu bisa Ibu kembangkan dan bisa terlihat di kegiatan observasi yang akan kita lakukan. Baiklah Bu Juli, terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.